Halo rekan guru sekalian, saya Vera Melisa dan saya akan menemani kalian dalam sesi pembelajaran yang berkaitan dengan BMW. Pasti semua sudah pada tahu kan? Atau mungkin ada yang sudah lupa. Oke, biar semua adil dan semua satu frekuensi, sebelum sesi ini dimulai, ada baiknya saya jelaskan dulu ya. BMW adalah singkatan dari bekerja, melanjutkan studi, wirausaha. Kenapa sih BMW ini penting untuk peserta didik SMK? Tenang, di video ini akan saya kupas satu-satu. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi ini ya. Selamat menyaksikan rekan-rekan. Alkisah siswa A adalah siswa baru di suatu SMK. Siswa A ini begitu semangat untuk bertemu teman-teman baru dan menikmati masa-masa yang katanya akan menjadi masa terindah saat ia remaja. Hari itu siswa A melangkah dengan yakin memasuki sekolah. Ia yakin cinta pertamanya akan ia temukan di sini. 3 tahun selanjutnya ia akan terus bersenang-senang di sini. Tetapi alangkah terkejutnya siswa A ini saat menyadari dunia SMK bukanlah dunia yang ia bayangkan sebelumnya. SMK ternyata aktivitasnya penuh oleh belajar di kelas ataupun praktek. Di sini siswa A juga dituntut agar lebih cepat terjun ke dunia kerja. Siswa A ini pun lesu. Dia tidak menyangka dunia SMK adalah dunia yang baru, jauh dari imajinasi terliarnya. Dan cerita pun tamat. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Saya hanya bercanda rekan-rekan, tentu bukannya pesan moral. Karena cerita tadi adalah cerita yang cukup umum terjadi di kalangan siswa SMK. Padahal, kalau siswa ini jeli, SMK adalah saat dimana para siswa dituntut untuk lebih cepat dewasa. Karena lulusan SMK dididik untuk lebih cepat siap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki di dunia kerja. Tapi, lulusan SMK justru banyak yang pengangguran juga kan? Mungkin paradigma itu sudah lumayan lama beredar di masyarakat. Disinilah tugas kita sebagai guru yang harus menepis anggapan itu. Dengan cara apa? Tentu saja dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentu saja harus dengan perencanaan yang matang, bukan? Disinilah perlunya rekan guru mempersiapkan peserta didik untuk meraih impiannya, baik itu ketika mereka bekerja, kuliah, ataupun berwirausaha nanti. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik terdapat komponen wawasan yang memberikan mereka kejelasan tentang pilihan karir mereka di masa depan nanti. Bukan hanya memberikan wawasan, tetapi peserta didik juga harus secara matang dipersiapkan skillnya. Rekan guru juga harus bertindak sebagai fasilitator, sehingga rekan guru bisa membentuk ekosistem SMK yang kondusif. Dari suasana yang kondusif inilah, kita dapat menolong siswa agar mempunyai perencanaan karir yang lebih realistis. Sejak masih duduk di SMK, siswa perlu dipersiapkan untuk membuat pilihan dan memperkuat potensi diri menuju arah yang dicita-citakan. Secara garis besar, ada 3 tujuan utama peserta didik SMK ketika lulus nanti, yaitu bekerja, melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah, atau berwirausaha. Tidak ada pilihan buruk di antara ketiga hal itu. Bisa dikatakan pilihan yang buruk adalah bagi mereka yang tidak berbuat apa-apa setelah lulus nanti. Maka dari itu, rekan-rekan guru harus terus mendorong mereka agar memiliki mentalitas untuk terus berkembang. Mentalitas itu harus ditanamkan
ke peserta didik sejak awal mereka belajar di SMK. Tanamkan ke peserta didik bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena dari proses pembelajaran di SMK, sebenarnya mereka sudah memiliki kompetensi lebih untuk meraih ketiga tujuan itu. Terus apa saja definisi dari masing-masing pilihan itu? Oke, mari kita ulas satu-satu. Pertama adalah bekerja. Di sini, lulusan SMK menggunakan kompetensi untuk mengisi peluang kerja di dunia usaha dan industri. Yang kedua adalah opsi untuk melanjutkan studi di politeknik maupun perguruan tinggi yang relevan dengan kejuruan yang sudah dipelajari peserta didik saat di SMK. Yang ketiga adalah berwirausaha. Wirausaha merupakan aktivitas untuk menjadi pribadi mandiri. Di sini lulusan diharapkan melakukan aktivitas usaha yang mendorong pendapatan ekonomi bagi dirinya dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Demi mendorong peserta didik untuk mengejar karir pilihan mereka, rekan-rekan bisa memotivasi mereka agar terus berpikir optimis dan positif terhadap masa depan dan pilihan karir mereka. Tentu, motivasi saja tidak cukup, bukan? Maka dari itu, rekan-rekan harus memberikan peserta didik persiapan-persiapan yang dapat membantu mereka menjadi pribadi yang siap untuk menekuni suatu karir baru. Memang, persiapan apa saja yang harus dilakukan peserta didik ya? Rekan-rekan bisa membuat peserta didik mengenali potensi diri, memahami passion, serta cara mengasah keterampilan yang mereka miliki. Ketiga hal ini harus rekan-rekan terus bantu agar peserta didik dapat memenangkan persaingan saat bekerja, melanjutkan kuliah, ataupun berwirausaha. Jangan lupa rekan-rekan, bantuan dan bimbingan dari wali kelas dan guru dan juga konseling itu sangat dibutuhkan. Karena dengan bantuan rekan-rekan, mereka dapat mengenal potensi dan tahu bagaimana mengasahnya. Kewirausahaan adalah wahana pembelajaran bagi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Praktik kewirausahaan ini begitu penting loh rekan-rekan. Karena di sini peserta didik dapat mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk dan pekerjaan layanan jasa yang bernilai ekonomis. Ada 4 macam aktivitas wirausaha. Masing-masing aktivitas ini dapat berperan penting bagi kelancaran peserta didik saat mulai praktek secara langsung. Aktivitas itu adalah yang pertama, pengembangan produk barang dan jasa yang sesuai permintaan masyarakat. Kedua, pengembangan produk yang tolak ukur keberhasilannya berdasarkan omset yang didapat. Ketiga, mengaplikasikan satu unit kompetensi yang memiliki nilai ekonomis. Dan yang keempat, memfasilitasi lahirnya startup bisnis baru atau wirausaha usia pelajar. Setelah keempat aktivitas itu dilakukan, rekan-rekan bisa lanjut ke sesi penilaian keberhasilan praktik wirausaha para peserta didik. Di sini yang menjadi indikator penilaian keberhasilannya adalah ketercapaian kualitas dan kuantitas produk. Entah itu yang berhubungan dengan spesifikasi, waktu, prosedur, atau waktu penyelesaian. Dan yang tak kalah penting adalah pencapaian omsetnya. Sekarang kita menuju ke segmen yang tak kalah pentingnya. Karena kebanyakan dari peserta didik justru menuju ke sini setelah lulus. Apa itu? Tentu saja menjadi tenaga kerja. Untuk menyiapkan lulusan yang mampu memenangkan peluang kerja, maka patut diperhatikan 4 hal berikut. Pertama, kurikulum yang diberikan ke peserta didik telah diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja. Lalu, aktivitas pembelajaran
juga harus selaras dengan budaya dan perilaku industri. 3. Penataan bengkel atau ruang praktik harus sesuai dengan suasana dan standar industri. Karena tentunya rekan-rekan tidak mau dong jika lulusan sekolah rekan-rekan dianggap tidak kompeten karena kitanya sendiri yang tidak update. Dan yang terakhir, pentingnya dilibatkan instruktur dari industri untuk transfer pengetahuan, kompetensi, dan budaya kerja. Rekan-rekan, dalam mengasah kompetensi dan kebekerjaan peserta didik, rekan sekalian bisa menggunakan banyak metode pengajaran untuk melibatkan siswa. Apa saja? Di antaranya adalah dalam Teaching Factory, Mapel PKL, Magang Industri, Mapel pilihan sesuai dengan rencana karir siswa. Selain terjun ke dunia wirausaha dan dunia kerja, siswa SMK juga memiliki peluang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, tentu saja semakin bagus harapan kerja lulusan SMK itu. Maka, penting untuk diingat, saat ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, lulusan SMK diharapkan dapat memilih bidang studi lanjut di politeknik ataupun menjadi sarjana terapan yang sesuai dengan program yang dipelajari di SMK. Tidak ada salahnya memang beralih bidang studi. Tetapi alangkah baiknya jika terlebih dahulu peserta didik diarahkan untuk mengambil jurusan yang linier dengan yang dipelajarinya saat di SMK. Ada banyak manfaat jika lulusan SMK lanjut ke perguruan tinggi. Di antaranya, mereka dapat meningkatkan pengetahuan, skill, serta penguatan profesionalisme pada karir pilihannya. Tentunya, dunia kerja menyukai jika pegawainya benar-benar paham bidang yang ia kerjakan kan? Lalu bagaimana untuk mempersiapkan mereka yang berminat lanjut ke perguruan tinggi? Yaitu dengan mengasah kompetensi peserta didik dan memperkuat pengembangan mata pelajaran pilihan yang menyesuaikan dengan rencana karir siswa. Rekan-rekan guru yang saya banggakan, walaupun segmen sekarang ini fokus kepada kehidupan peserta didik setelah lulus, tetapi dalam latihannya mereka tetap membutuhkan rekan guru sekalian. Peran rekan-rekan sangat dibutuhkan di sini agar bisa mencetak lulusan yang kompeten dan mampu berkontribusi secara ekonomi kepada Indonesia. Cukup sekian rekan-rekan, sukses selalu dan tetap semangat!